Ini disebut namanya proses, namanya tarki namanya Bapak Ibu. Nah, tarki itu memandang dari bawah ke atas. Nah, setelah kita lakukan proses tarki, lalu lakukanlah proses tanazul. Tanazul itu memandang dari atas ke bawah lagi. Apa yang diperbuat oleh zat. Nah, ini lihat. Apa yang diperbuat oleh zat yang bernama Allah, ya, Tuhan yang sebenar-benarnya, wazalikumullahu rabbakumul haq, bahwa zat yang demikian itulah Tuhanmu yang bernama Allah yang sebenar-benarnya. Apa yang diperbuat zat itu betul-betul nyata pada sir, maka kelihatanlah sir ini yang berbuat. Kelihatan. Apa yang diperbuat zat itu betul-betul nyata pada sir, maka disitulah sir ini yang berbuat semata-mata. Dan perbuatan sir itu betul-betul nyata pada ruh, maka nyatalah ruh itu yang berbuat. Dan perbuatan ruh nyata pula pada perbuatan hati, nampaklah hati yang berbuat. Dan perbuatan hati nyata pula lah pada anggota tubuh, maka nampaklah tubuh yang berbuat. Maka apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, zahirlah dia dalam bentuk namanya gerak. Apa yang diperbuat tubuh nampak zahir pada setiap gerak itu. Memandang, mendengar, berkata, ya, berjalan, berdiri, duduk, berbaring. Setelah kita paham ini Bapak Ibu, sudah kita lakukan pandangan yang tarki, dan sudah kita lakukan pula pandangan tanazul, yang zahir sudah dibatinkan, yang batin sudah dizahirkan, baru pandang itikot di sini. Ini bahasa itikot. Jazamkan dalam hati, patikan di dalam hati apa yang diperbuat tubuh, memandang, mendengar, berkata, berjalan, berdiri, duduk, dan diam, sebenar-benarnya dalam pandangan hati, itu nyatanya perbuatan zat. Barulah sempurna apa yang Allah katakan itu. Wallahu, ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu zahir dan batin, dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi apa-apa yang diperbuat oleh tubuh ini, hati, ruh, dan sir ini, zahir dan batin, itu nyatanya perbuatan aku. Kenapa nyatanya perbuatan aku? Karena aku cuma yang ada, aku cuma yang wujud. Tidak ada yang ada, tidak ada yang wujud selain yang wujud, dan yang ada itu hanya aku semata. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka tidak ada satupun yang mampu menyertai akan dirinya Allah itu. Aku cuma yang menyertai akan perbuatan dan kelakuan aku sendiri. Aku yang menjalani akan takdir diriku sendiri. Aku yang melihat dan menyaksikan kesempurnaan akan diriku sendiri. Aku yang menikmati ceritaku sendiri, karena akulah yang wujud semata-mata. Tidak ada dirimu. Ini mesti dipahami. Makanya ketika Nabi Musa dan diri Bapak Ibu telah benar-benar fana, tak ada lagi diri Bapak itu, Ibu itu yang wujud dan yang bersifat, ketika itulah yang wujud dan bersifat itu adalah Allah. Inilah maknanya yang sebenar-benarnya, karamkan wujudmu di dalam wujudnya Allah. Lihat. Ini kesimpulan nih. Karamkan. Karamkan ini makna lain daripada makna fana nih. Fana itu bahasa Arab, bahasanya karamkan. Hilangkan, lenyapkan, leburkan, sirnakan, matikan. Nah, apa yang mesti dikaramkan? Lihat. Karamkan wujudmu ke dalam wujudnya Allah.
maka nyatalah wujudnya Allah senyata-nyatanya pada wujud dirimu. Karena wujud dirimu itulah sebenarnya nyatanya wujud aku. Aku yang wujud itu pada dirimu. Wujudmu itu nyatanya akan wujud aku. Itu yang pertama. Yang kedua, karamkan ya pendengaranmu, ya, pendengaranmu ke dalam samanya Allah. Maka nyatalah Allah yang benar-benar mendengar itu pada pendengaranmu itu. Nah. Yang ketiga, karamkan penglihatanmu dalam basornya Allah. Maka nyatalah senyata-nyatanya Allah itulah yang melihat pada penglihatanmu itu. Nah, yang ketiga, keempat, karamkan ya perkataanmu ke dalam kalamnya Allah. Nah, maka nyatalah senyata-nyatanya Allah itu yang berkata pada perkataanmu itu. Nah, yang kelima, karamkan taunya kamu ke dalam ilmunya Allah. Maka nyata senyata-nyatanya Allah itulah yang mengetahui di dalam tahunya itu. Nah, yang keenam, karamkan kuasanya kamu ke dalam kudratnya Allah. Maka nyata senyata-nyatanya kudratnya Allah itu pada kuasamu itu. Yang ketujuh, karamkan keinginanmu ke dalam iradatnya Allah. Maka nyata senyata-nyatanya Allah itu yang berkeinginan, yang berkehendak di dalam keinginan dan kehendaknya kamu itu. Dan yang terakhir, karamkan hidupmu di dalam hayatnya Allah, di dalam hayatnya Allah. Maka nyatalah senyata-nyatanya Allah itulah yang hidup dalam hidupnya kamu itu. Makanya makna karam itu sebenarnya, makna fana itu yang sebenarnya, makna lebu dan sina itu sebenarnya, sadari sesadar-sadarnya, pahami sepaham-pahamnya bahwa diri Bapak Ibu itu tiada wujud. Kalau tiada wujud itu maknanya apa tuh? Tiada mendengar. Kalau tidak mendengar apa sebutannya? Tuli. Ini dia sebenarnya. Tiada melihat, buta. Tiada berkata, bisu. Tiada tahu, bodoh. Tiada kuasa, lemah. Tiada berkehendak, papa. Tiada hidup, mati. Ini maksudnya, sadari sesadar-sadarnya, pahami sepaham-pahamnya, sehabis-habis pandang, sehabis-habis tili, sehabis-habis karu, bahwa dirimu itu adalah tiada. Tiada mendengar, tiada melihat, tiada berkata, tiada tahu, tiada kuasa, tiada kehendak, tiada hidup. Itu maknanya bahwa dirimu itu benar-benar tiada. Dirimu itu benar-benar tuli, buta, bisu, bodoh, lemah, papah, mati. Itulah yang dikatakan diri Bapak Ibu itu diri yang la haula wala quwata illa billah. Ini ya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata artinya Pak Ardi? Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada daya dan upaya illa billah, melainkan Allah. Lihat, tilik ke dalam. Mana yang dikatakan diri Bapak Ibu yang la haula wala quwata, dan mana pula diri Bapak Ibu yang illa billah. Lihat, diri yang la haula wala quwata illa pada diri Bapak Ibu itu yang mana? Inilah yang disebut namanya tubuh.
Nah, ini yang disebut namanya diri yang KW. Ini cangkangnya nih. Ini casingnya, ini kotaknya nih. Ini sarungnya aja nih. Inilah diri yang bangkai itu. Ya, kalau puak ke busuk akan mati. Ya. Diri yang tidak melihat, diri yang tidak berkata tuh, diri yang mati. Inilah dia tubuh ini. Ini yang la haula itu. Mana yang ilah bilah pada di Bapak Ibu? Ini yang ruh itu. Yang ruh. Siapa ruh itu? Ruh itulah yang disebut namanya dengan sifat. Itu dia. Ruh itu yang katakan sifat. Sifat siapa tuh? Allah. Sifat Allah tuh. Sifat Allah yang mana namanya? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada berapa? 7. 7. Yang mana yang 7 itu, Pardi? Itu dia tuh, sama, basar, kalam, ilmu, qada, iradah, dan hayat. Makanya siapa sifat itu? Wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Itulah zat itu, Bapak Ibu. Nah, wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah aku tuh. Tidak ada yang lain melainkan aku. Akulah itu sebenar-benarnya. Oleh karena itu, jangan dipisahkan zat dengan sifat. Jangan diceraikan sifat dengan zat. Satu juga orangnya itu, Bapak Ibu. Ya, satu juga wujudnya tuh. Sekarang kita berilah namanya. Ya, kalau tidak boleh zat dipisahkan dengan sifat, sifat tak boleh pula diceraikan dengan zat. Pertanyaannya, sifat ini siapa namanya? Muhammad tuh. Dan zat ini siapa pula namanya? Itu yang Allah tuh. Ya, tidak berpisah cerai Allah dengan Muhammad. Tidak berpisah cerai Muhammad dengan Allah. Satu orangnya itu. Makanya dikatakan, untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat. Karena sifat inilah kenyataan zat. Baru dipatrikan ke dalam hati. Kalaulah sifat ini kenyataan daripada zat, maka sebenarnya sifat itu adalah zat yang sebenar-benarnya. Sekarang, sifat itu berada di luar zat atau berada di dalam zat? Di dalam zat. Kalaulah sifat itu ada dalam zat, maka zat itu yang sebenar-benarnya sifat itu. Zat itu yang sebenar-benarnya dikatakan sifat. Ketika ingin dikenal, ketika ingin melihat, ketika ingin mengetahui, disebutlah dia itu sifat. Ketika tadi, sebenarnya yang sifat tadi ada di dalam diri zat. Kalau sifat itu adalah dalam diri zat, maka sebenarnya zat itulah yang bersifat tuh. Tertilik lagi ke bawah. Kan namanya tadi siapa, Ibu? Zat siapa namanya? Allah. Sifat namanya? Untuk memandang Allah, lihatnya kemana? Memandangnya kemana? Muhammad. Apa sebabnya Bapak Ibu melihat, memandang dan mentili Allah itu pandang kepada Muhammad? Muhammad inilah kenyataan Allah. Patrikan ke dalam hati Pak. Kalaulah memang Muhammad ini kenyataan Allah, siapa Muhammad itu? Allah itu sendiri. Sekarang berpisah ke Muhammad dengan Allah? Tidak. Kalau tidak berpisah, lalu Muhammad ini apa bagi Allah dan Allah itu apa bagi Muhammad? Muhammad ini adalah sifatnya Allah, Allah ini adalah zatnya Muhammad. Itu dia. Yang kedua, Muhammad ini zahirnya Allah, sedangkan Allah itu batinnya Muhammad. Muhammad ini tubuhnya Allah, sedangkan Allah ruhnya Muhammad. Muhammad ini bayang-bayang Allah,
Sedangkan Allah itu apanya Muhammad? Pemilik bayang-bayang. Iya, pemilik bayang-bayang, empunya bayang-bayang. Tuh dia. Satu juga tuh maknanya. Kita perjelas lagi, ya. Sebagai kesimpulannya, Allah tuh adalah dirinya, Muhammad itu adalah wujudnya. Ya. Allah tuh nama diriku, Muhammad itu nama wujud diriku. Nah, lalu siapa Adam? Adam itu nama daripada rupa diriku. Lalu siapa insan? Insan itu nama rahasia diriku. Siapa yang menanggung tuh? Aku yang menanggung diriku sendiri. Apa yang ditanggungnya? Yang ditanggungnya itu zat, sifat, asma dan af'al. Kemudian maksudnya tuh, maka sempurnalah memandang zat, sifat, asma dan af'al Allah itu, ya, yang disebut namanya dengan insan. Karena insan ini tempat memandang zat, sifat, asma, af'al Allah, maka insan itu disebut istilahnya sebagai wujudullah. Apalagi? Ainullah. Apalagi? Hakikatullah. Tuh dia tuh. Ini dalam bahasa apa tuh? Itu dalam bahasa hakikat. Dalam bahasa ma'rifat, ya, siapa insan ini? Tiada lain adalah Allah. Tuh. Kalau tiada lain adalah Allah, siapa tuh yang tiada lain adalah Allah tuh? Allah itu sendiri. Rupanya insan itulah kesempurnaan memandang akan dirinya Allah itu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat dan menyaksikan Allah, lihatlah kesempurnaan wujud nyatanya Allah itu pada sekalian manusia ini. Manusia itulah nyatanya Allah, dan Allah itu yang manusia itu. Makanya jangan Bapak Ibu katakan manusia itu diri Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu katakan insan itu diri Bapak Ibu. Tapi pahamilah, insan dan manusia itu adalah kesempurnaan memandang rahasia wujud dirinya. Kalaulah insan itu kesempurnaan memandang wujud dirinya, lalu apa kata pemilik wujud diri manusia itu? Yang dikatakan Allah tadi, al-insanu siri wa ana sirahu. Apa artinya itu? Insan itu rahasiaku, wa ana sirahu, dan akulah rahasianya. Wallahu sirri wa ana sirahu. Allah tuh ya di rahasiaku, dan akulah rahasianya Allah. Atau al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Tuh dia. Insan itu rahasiaku, rahasiaku adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku tuh. Sempurna tuh. Makanya orang yang telah dikatakan ahlullah, di mana dia senantiasa memandang Allah itu setiap harinya, setiap detiknya, setiap saatnya, sampai habis usia umurnya. Jadi Allah yang dia pandang itu di dunia ini sama nanti Allah yang dia pandang di barzah. Allah yang dia pandang di barzah sama juga nanti rupanya itu Allah yang di akhirat. Kalau memang sama bentuk rupanya Allah di dunia, di barzah, di akhirat, yang mana sama bentuk rupanya yang di akhirat, di barzah dan di dunia itu? Keha, diri surang-surang. Itu yang mesti dimantapkan keimanan itu. Siapa yang bimbang dan ragu, apa kata Allah? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi
fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang kafir, menolak, mengingkari akan wujud nyatanya aku pada alam dan sempurna pada dirinya sendiri, tidak yakin dia aku ini yang dirinya itulah nyatanya aku, karena aku cuma yang wujud, lalu ditolaknya wujud nyatanya aku pada dirinya. Pada ketika itu kata Allah, dia telah menantang aku, dia telah menolak akan kehadiran wujud aku nyata pada dirinya. Fahabitat a'maluhum, apapun jenis dan macam bentuk ibadah dan ketaatan yang dilakukan selama ini akan menjadi hancur, kosong, meleleh dan mencair, tidak ada gunanya. Panek ke ladang senyawa Bapak Ibu, panek awak ke sawah senyawa, kapara rajin ke ladang, kue ke sawah boleh, tapi tak ada guna dan hasilnya tidak memberikan hikmah dan faedah. Kenapa? Waliqaihi, dia tidak yakin memandang dan melihat aku tu yang insan tu yang aku tu, tidak yakin dia. Fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna, maka tidak ada yang bisa aku perhitungkan tentang dirinya. Itulah menangisnya mayat di pintu kubur tuh, ya, menjadi sangsai sangsaro Bapak Ibu, sangsai di dunia, sangsaro di akhirat, neraka jo tampe itu. Inilah orang yang buta mata hati, yang tidak mengenal, yang tidak menyaksikan Allah dalam hidup ini. Makanya sebagai kesimpulan tentang ru'yatillah, melihat Allah itu, siapa yang tidak melihat Allah dari setiap ibadah dan ketaatan yang dia perbuat, maka ibadahnya batal. Siapa yang tidak melihat, memandang dan menyaksikan Allah pada dirinya, ibadahnya batal. Di mana letak batalnya? Karena ketika itu dia sudah menyandingkan Allah dengan dirinya. Dia sudah menyandingkan Allah dengan sesuatu di luar dirinya. Dia tidak memandang ada wujud yang lain selain daripada diri Allah. Itulah yang dikatakan namanya syirik itu. Maka syirik itu najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik, yang tidak mampu memandang aku yang wujud pada dirinya, yang dahulu, sekarang maupun yang akan datang, pada segala bentuk dan rupa, itulah sebenarnya dirinya itu najis. Kalau Allah yang mengatakan orang yang musyrik itu najis, nganggur di situlah itu. Tapi kalau manusia yang mengatakan najis aja takut perlu Bapak Ibu. Tapi kalau Allah sebagai si akmal diri, Allah sebagai si jati diri, yang mengatakan yang tidak mengenal aku adalah najis, amananginya waktu, ya, cami na wanya awak dah, takwi na awak tu dah, kena nak ada tampik jalan mengadu Bapak Ibu. Tidak ada tempat untuk bersandar dan bergantung, melainkan hanya kepada dirinya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyandingkan Allah dengan keakuan diri kita yang merasa kita wujud dan yang bersifat itu, Ibu-ibu. Jadi tetap Bapak Ibu memandang. Jangan nak memandang loh kok. Payah sor-sor. Tetap memandang, tetap mendengar, tetap berkata, tetap bergerak, tetap beramal, tetap beribadah, tetap berusaha, tetap berzikir, tetap beribadah. Tapi jangan Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu yang memandang, mendengar, berkata, berjalan, berdiri, yang merasa itu. Rasakanlah rasanya Allah itu pada dirinya sendiri. Allah lah yang merasakan kehadiran dirinya yang nyata pada dirinya sendiri. Aku yang beraku-aku dengan diriku sendiri. Inilah pesannya Allah itu. Kif ya Muhammad, ana rabbaka sholli. Berhenti engkau yang Muhammad mengatakan engkau yang berdiri, engkau yang ruku, engkau yang sujud, engkau yang duduk, engkau yang memandang, engkau yang mendengar, engkau yang berkata, ana rabbaka usolli. Aku Rabbmu
Yang berdiri ruku itidal dan sujud, dia memandang mereka, akulah itu kata Tuhan, aku yang menjadi rahasia dirimu, sedangkan dirimu nyatanya akan wujud diriku kata Allah. Aku ini yang dirimu itu aku itu. Kalau Allah sudah mengatakan aku ini yang dirimu itu adalah aku, ana anta ana, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyertai dirinya. Kenapa tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyertai dirinya? Karena sesuatu apapun namanya, bentuk dan rupanya tidak pernah ada dalam pandangan Allah. Maka di situ Allah itu tunggal dengan sendirinya. Dia yang ada. Inilah ingat pesan Nabi itu. Ala innahu bikulli syai'in ma khalallahu batil. Ketahuilah kata Rasulullah, wahai sahabatku, wahai umatku, sesuatu selain diri Allah tidak pernah ada. Allah saja yang ada. Segala yang wujud ini. Jadi jangan adakan sesuatu selain adanya diri Allah. Nah, sebelum masa belum bisa disebut, dia sudah lebih dahulu ada sebelum masa itu. Karena masa itu aku kata Allah. Apalagi masa yang sudah bisa disebut, bisa diceritakan. Baik yang sekarang maupun yang akan datang, itu aku itu kata Allah. Nah, begitulah menyaksikan tuh. Setiap harinya, setiap waktunya, setiap saatnya. Sampai habisnya usia umur kita ini. Rupanya Allah yang Bapak Ibu pandang itu adalah Allah diri sendiri. Akan tetapi diri sendiri bukanlah diri kita. Diri sendiri itulah diri Allah itu yang katakan diri yang sendiri. Kenapa diri Allah dikatakan diri sendiri? Karena dirinya itulah diri yang tunggal. Esa. Diri yang ahad, yang tidak ada duanya, hanya dia satu-satunya, tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Itulah Bapak Ibu yang sudah melihat dan menyaksikan Allah. Sebagai penutup kaji bagi yang sudah melihat Allah. Siapa yang sudah melihat Allah pada dirinya? Siapa yang sudah memandang dan menyaksikan Allah pada dirinya? Maka ketika itu dipastikan dirinya mati. Ketika itu diri kita Bapak Ibu mati. Tidak mungkin ada dua wujud yang bertemu. Hanya satu wujud lagi di situ. Man arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, sudah menyaksikan Tuhannya, sudah bermuajah dengan Tuhannya, dipastikan dirinya itu mati. Kalaulah diri kita mati, tidak ada lagi. Adakah diri orang yang mati bisa bicara? Adakah diri yang mati bisa ngaku-ngaku Tuhan? Tidak ada. Itu artinya kata Nabi, man arafallahu kala lisanahu. Man arafallah kala. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang hayat, Allah yang sama basar kalam ilmu kudrat dan iradat, Allah yang awal akhir zahir dan batin, dia segala-galanya dan segala-galanya dia. Kala lisanahu, keluh lidah di situ. Tak ada kata yang bisa dikatakan lagi. Tak ada ilmu yang bisa mencairkan lagi. Tak ada akal fikir yang bisa menguraikan dan mencernanya lagi. Habis semuanya. Diam, hening. Tiada bersuara. Itulah makna daripada lisanahu itu, pahamnya adalah diam. Bukan diam-diam. Kalau diam-diam itu bermasalah tuh. Ya? Orang yang diam dengan diam-diam beda tuh. Kalau diam-diam tengok wajahnya tuh agak sambuk tuh mah. Ya. Nampak wajah tuh bakarui isi ya. Atau ada masalah tuh. Tapi kalau diamnya di dalam paham, tuh glowing itu banyak senyum itu mah. Senang awak mengeceknya mah.
Ya, apapun mudahnya awak mengecek dan mendampingi. Kenapa? Diamnya itu di dalam paham tu mah. Awak je pula yang risibuk itu mah. Ni cali itu ke dalam cali atau putih cali itu mah. Ya. Lah cali yang putih itu. Kecek Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takut kamu dengan kasabnya orang yang telah sampai, yang telah menyaksikan Allah. Karena dia memandang bukan mata ini, dia memandang dengan basirnya Allah Ta'ala. Allah tuh yang memandang tuh. Sama memandang di balik kacu tuh mah. Kalaulah dipandangnya di balik rahasia diri kita, maka itulah jawaban yang Allah bilang. Wa husila ma fis sudur. Aku akan nampakkan isi dalamnya. Wujudnya manusia, tapi kepalonya kepala harimau. Wujudnya manusia, tapi kepalonya kepala ular. Wujudnya manusia, tapi kepalanya kepala kondik benceleng alias babi. Ngeri kita tuh. Bersyukur pula Allah Bapak Ibu, ya, di mana Allah tutupkan rahasia diri kita ini sebenarnya sama orang-orang yang kasar. Karena orang yang kasar bukan ingin menilik dan meninjau-ninjau siapa di Bapak Ibu itu. Siapa yang memunyikan rahasia sahabat temannya di dunia ini, maka Allah akan rahasiakan dirinya di akhirat itu. Siapa yang mau menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya nanti di akhirat. Bukti Allah itu cinta, bukti Allah itu sayang, bukti Allah itu menutup diri kita ini akan keaiban kita. Buktinya apa? Bahwa diri Bapak Ibu ini ada namanya kotoran dalam perutnya, ada namanya kemih air kencing. Kalau memang di dalam perut kita ini ada kemih, ada kotoran, mulai dari Bapak Ibu masuk ini sampai detik ini, tercium tak sama Bapak Ibu kemihnya kawan sebelah tuh? Tercium tak baunya kotoran tuh? Tidak tercium. Andai kata tercium, tak akan pernah kita ngumpul di sini Noah. Tidak ada yang berkumpul nih. Setiap apa pakai masker. Pakai masker. Tapi kenapa tidak tercium? Itu buktinya Allah menyembunyikan, Allah merahasiakan aib kita. Kalau Allah merahasiakan, menyembunyikan aib yang ada pada diri kita, kenapa kita senantiasa membuka-buka aib saudara kita? Membuka aib saudara kita sama membuka aib sendiri itu. Menutup aib saudara kita sama menutup aib sendiri. Inilah rahasianya belajar itu. Jadi belajar ilmu kasab, belajar ilmu laduni dengan cara mengenal sejati diri, bukan ingin jadi paranormal, bukan ingin menerawang-nerawang. Tapi kalau ingin menerawang juga, terawanglah Tuhan itu setiap saat dan setiap waktu. Itu baru niat. Ya. Pertanyaan Ustadz, apakah Bapak Ibu malam dan detik ini sudah bisakah melihat Allah mulai malam ini sampai nanti kesudahan habisnya usia umur? Insya Allah, ya. Bapak Ibu sudah benar-benar melihat dan menyaksikan Allah malam ini sampai nanti habisnya usia umur itu. Ya, pada di sendirinya. Kenapa? Yang memandang dia, yang bergerak dia, yang berjalan dia. Bahkan kata-kata melihat pun tidak ada lagi Ustadz. Kata-kata memandang, mencari tidak ada lagi Ustadz. Kata-kata berjumpa, beliko tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Karena yang dicari dah nyata pada diri sendiri. Ketika ada terpandang, hilang diri kita di situ. Rencana ingin menemui Allah, rupanya dah bertemu Allah, dirinya pun hilang pula di situ. Paham tuh maksudnya? Rencana Bapak Ibu kuat nih, ingin berjumpa Allah, tapi ketika sudah berjumpa Allah, sudah bertemu Allah, sudah bersuara, hilang pula diri kita itu. Kemana hilang itu? Lenyap ke Allah. Lenyap wujudnya ke dalam wujudnya Allah, lenyap sifatnya ke dalam sifatnya Allah tuh. Inilah maksudnya Allah katakan, innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Sesungguhnya hambaku, apabila dia telah aku jadikan sebagai kekasihku. Ini pesan Tuhan tuh. Siapa yang telah aku jadikan menjadi waliku, kekasihku, qataltuhu, aku bunuh dirinya. Ya,
Kalau bapak ibu cinta kepada Allah, Allah pun sudah cinta kepada bapak ibu, Allah bunuh diri bapak ibu tuh. Apabila telah aku bunuh, fa iza qataltuhu ana dia tahu. Apabila diri kekasihku telah aku bunuh, wa ana dia, akulah pengganti daripada dirinya, Tuhan. Makanya Allah pencemburu, supaya kekasihnya tidak direbut oleh yang lain, cepat-cepat dibunuhnya, cepat-cepat dikaramkannya, cepat-cepat difanahkannya wujud dan sifat kekasihnya ke dalam wujud dan sifat dirinya sendiri. Yang wujud, yang bersifat itu adalah dia sebenar-benarnya. Makanya dikatakan kekasihnya itu adalah jantung hatiku. Itulah maknanya Muhammad itu fana, Muhammad itu lebur, Muhammad itu sirna di dalam diri kekasihnya itu adalah Allah, itu yang sebenarnya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya, sudah sampailah pemahaman Bapak Ibu tentang melihat dan menyaksikan Allah itu, asalkan Bapak Ibu sudah benar-benar keluar daripada diri itu. Ya, itu saja. Mungkin Bapak Ibu udah capek aku untuk membukakan kaji ini, supaya Bapak Ibu itu benar-benar yakin, percaya akan kewujudan nyatanya Allah yang ahad dan yang tunggal, sempurna pada diri sendiri. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan mengerti, hendaklah Bapak Ibu sedikit, walaupun sedikit senang juga hati Ustaz. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.